Halo Sobat YouTube, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih masih sudi mampir di channel kami. Kembali lagi bertemu dengan saya, Putra Arimbawa. Jadi hari ini kita tidak akan mereview produk ataupun sharing pengalaman kita tentang produk terbaru. Tetapi hari ini saya akan sharing pemikiran saya tentang isu yang beredar akhir-akhir ini. Yaitu isu pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung dari bulan Januari, Februari hingga saat ini masih berlangsung. Jadi saya tegaskan, saya tidak akan membahas virus COVID-19 karena satu, saya bukan ahli virus. Yang kedua, saya tidak terjun langsung melayani maupun menangani pasien COVID-19. Kemudian yang ketiga, saya berpendirian atau mempunyai keyakinan bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang baru, virusnya juga baru, segala sesuatunya dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi virus ini akan, pengetahuan tentang virus ini akan berubah, kemudian pengetahuan tentang penyakitnya juga akan berubah. Kemudian cara penanganannya pun nanti akan ada perubahan sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan riset terbaru. Jadi semua akan kemungkinan besar akan mengalami perubahan. Video ini sebenarnya terinspirasi oleh video pendek dari panutan saya, Blimade Andi Arsana, seorang dosen di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Geodesi, Teknik Geodesi kalau tidak salah. Jadi beliau pernah memposting video di Facebook mengenai new normal. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk membuat video ini. Oke, pada video ini saya hanya akan menjabarkan kenyataan-kenyataan yang sudah ada ya. Pada prinsipnya manusia itu sudah hidup dari mungkin jutaan tahun yang lalu ya. Selama proses kehidupan manusia mengalami perubahan perilaku, perubahan cara hidup ya. Dari zaman batu dahulu kala sampai sekarang ya, di mana saat itu kita hidup tanpa norma, tanpa aturan, sampai zaman sekarang kita hidup dengan berbagai norma dan aturan. Begitupun sistem ekonomi. Sistem ekonomi kita berkembang dari zaman dahulu hingga sekarang ya. Dari zaman awal kita hanya memanfaatkan segala sumber daya alam, kemudian ada sistem barter, kemudian diciptakan uang, kemudian sampai sekarang ada uang virtual, ada cryptocurrency. Bukan hanya ekonomi. Politik juga berubah ya, dari awal kita hanya dalam bentuk kelompok kecil, kelompok suku-suku yang kecil, kemudian berkembang kita mengenal adanya kerajaan, kemudian hingga sekarang kita memiliki suatu sistem pemerintahan seperti demokrasi, komunis, macam-macam jenis pemerintahan seperti yang kita yakini sekarang. Begitupun kesehatan. Jadi dari awal hanya berdasarkan bahan-bahan alamiah, sekarang sudah ke arah kimia, hanya mengandalkan sistem imun, kemudian sekarang sudah ada vaksin ya. Jadi perkembangan kehidupan dan perilaku manusia itu disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan kondisi saat itu hingga sekarang. Itulah kemampuan kita sebagai manusia, makhluk intelijensia yang diciptakan Tuhan, mampu berevolusi, mampu beradaptasi hingga saat ini. Ya, kita ke kondisi sekarang ya. Jadi ada suatu kondisi di mana kita diharapkan beradaptasi dengan cepat, kita diharapkan mengubah perilaku kita dengan cepat ya. Seperti contoh ada bencana alam. Jadi kita dipaksa untuk merubah perilaku, merubah cara hidup kita agar kita bisa survive. Begitupun di kondisi pandemi sekarang ini. Jadi dalam waktu yang singkat kita diharapkan untuk mengubah perilaku kita. Ya. Bahkan perilaku-perilaku dasar dari diri kita harus kita ubah ya. Kita tahu kita sebagai makhluk sosial, dan dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini kita diharapkan untuk social distancing. Jadi luar biasa, dalam waktu 6 bulan kita dibuat menjadi manusia yang tidak seperti manusia sebelumnya ya. Jadi kontak kita persingkat, kemudian berkumpul kita
ditiadakan, ya itu luar biasa efek dari pandemi saat ini. Oke, di setiap perubahan tidak semua kelompok manusia akan setuju ya. Jadi di perubahan apapun, di sistem ekonomi misalnya, sistem uang, sistem keuangan kita, pasti juga ada orang yang tidak setuju dengan hal itu. Masih ada yang melakukan sistem barter dan yang sejenisnya. Kemudian di sistem politik yang kita ambil sekarang, pasti juga ada orang yang tidak setuju dengan sistem politik yang kita ambil sekarang. Jadi di setiap perubahan tersebut akan ada saja orang-orang yang tidak setuju dengan perubahan tersebut. Nah, begitupun di era pandemi sekarang ini. Di media sosial sekarang ini beredar informasi, satu, informasi yang terverifikasi, dua, informasi yang bersifat rumor, ketiga, informasi yang bersifat hoax. Jadi informasi mengenai pandemi yang muncul di media sosial yang menurut saya masih bersifat rumor adalah adanya konspirasi elit global akan terjadinya pandemi ini. Jadi ada beberapa kelompok masyarakat, kelompok orang yang meyakini bahwa itu suatu rumor, konspirasi global. Saya menganggap itu adalah suatu rumor. Jadi saya tidak dalam posisi membantah orang-orang yang meyakini suatu teori konspirasi. Karena konspirasi itu memerlukan waktu untuk dibuktikan, ya. Seperti kita tahu, Bali ini mengalami musibah yang luar biasa saat tahun 66-65. Begitu banyak orang yang terbunuh akibat rumor, akibat G30 SPKI. Kemudian konspirasi yang dikatakan pembunuhan terhadap JFK. Sampai sekarang pun belum tahu siapa dalangnya. Pembunuhan terhadap Lincoln, tidak tahu siapa dalangnya. Pembunuhan terhadap John Lennon, pembunuhan terhadap Munir di negara kita. Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Dan kita meyakini itu adalah suatu konspirasi. Itu konspirasi berskala nasional. Apalagi konspirasi yang melibatkan elit global. Menurut saya perlu waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun untuk membuktikan itu. Kemudian yang saya tegaskan di sini adalah suatu berita yang sudah terverifikasi, yang sudah tervalidasi, dan sudah diyakini kebenarannya. Jadi kita harus melihat fakta-fakta yang sudah terjadi di negara lain, ya. Negara yang begitu kuat seperti Amerika, begitu maju kesehatannya, maju sistemnya, sekarang porak-poranda karena pandemi ini. Negara-negara Eropa yang begitu kuat seperti Italia, Spanyol sempat mengalami suatu kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Nah, di saat sekarang ini, negara kita, entah ini first wave atau second wave, saya sendiri juga tidak tahu. Jadi saat ini kita mengalami kenaikan kasus yang luar biasa. Kenaikan kasus, satu mungkin karena jumlah pemeriksaannya yang sudah meningkat, atau kedua memang kasusnya sedang banyak. Tapi dilihat dari berita-berita di media mainstream, ya sepertinya kasusnya yang meningkat karena banyak rumah sakit rujukan COVID-19 sudah dikatakan penuh. Jadi menurut saya kemungkinan besar ini memang kasusnya yang meningkat. Beberapa hari ini beberapa pemerintah daerah sudah melaunching gerakan new normal, ya, new normal. Jadi adanya suatu normal yang baru setelah kondisi pandemi ini. Padahal belum setelah sih, kondisi pandemi masih berlangsung, ya. Jadi kurva di mana kita layak menyebut new normal adalah kurva di mana sudah terjadi peak, kemudian kasus turun. Nah, perbedaan antara normal dengan normal yang baru ini, itulah new normal. Jadi kasus meningkat, kemudian peak, kemudian kasus turun, baru kita bilang new normal. Jadi kondisi sekarang adalah kita dalam kondisi masih peak, ya. Jadi kondisi peak, nah kita sudah menetapkan new normal. Jadi apa yang akan kita lakukan atau kita kondisikan untuk menghadapi hal tersebut? Jadi tadi saya sampaikan bahwa
pada satu kondisi kita diharapkan merubah perilaku kita dengan cepat. Nah, di saat kita menerapkan new normal, di saat ini, jadi perilaku itu jauh harus lebih cepat dan lebih disiplin kita lakukan. Untuk setidaknya mengurangi penyebaran sehingga rumah sakit itu tidak tambah sesak, tidak tambah penuh dengan pasien yang akan menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh tim medis tidak maksimal, kemudian tim medis akan kelelahan dan tidak tertutup kemungkinan tim medis juga akan banyak yang tertular. Jadi, apa yang bisa kita lakukan ya? Kita merubah perilaku, kita disiplin terhadap hal tersebut, sehingga harapannya seperti yang saya sebutkan tadi, setidaknya kasusnya aja turun dulu, kemudian pelayanan yang kita berikan lebih optimal terhadap pasien-pasien. Di saat-saat seperti ini, di saat kasus meningkat, apa yang kita butuhkan selain disiplin dan perubahan perilaku yang cepat, satu yang saya rasa hilang ya di kehidupan kita ya akibat dari media sosial, bukannya kita bergandengan tangan secara virtual, malah kita saling menyalahkan ya. Jadi kubu konspirasi menganggap dokter para medis mencari untung, ini adalah konspirasi global, sedangkan beberapa para medis memberikan approach malah menyerang, malah memberikan respon yang agresif terhadap kelompok konspirasi ini. Jadi menurut saya kondisi tersebut tidak sehat ya, dimana kita terbagi menjadi dua kubu yang sebenarnya satu dengan keyakinannya sendiri, dan kita tenaga medis ini yang sedang bekerja dan mengalami kondisi di mana dengan segala kekurangan kita harus menghadapi pandemi ini. Jadi saya memang background sebagai tenaga kesehatan tidak akan pernah bisa memahami apa yang dialami oleh rekan-rekan kita, teman-teman kita yang menganggap ini suatu konspirasi. Tidak akan mungkin saya merasakan apa yang kalian rasakan akibat dari pandemi ini, akibat dari kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan pandemi ini. Jadi saya pribadi tidak bisa merasakan kondisi kalian sepenuhnya. Begitupun kalian tidak bisa akan merasakan bagaimana perjuangan seorang ataupun kelompok tenaga medis di satu rumah sakit, apalagi rumah sakit rujukan COVID-19. Jadi tidak akan bisa merasakan bagaimana mereka berperang melawan COVID-19 ini. Jadi perdebatan ini tidak akan pernah menemukan titik temunya. Jadi satu memiliki keyakinan yang sudah jelas, yang satu sedang berperang, sedang menghadapinya dengan segala risikonya. Jadi menurut saya tidak akan pernah menemukan titik temu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Ya setidaknya seperti manusia pada umumnya, pengorbanan yang kita perlukan, pengorbanan ego yang kita perlukan. Jadi kelompok yang merasa atau meyakini ini suatu konspirasi setidaknya menurunkan egonya sedikit. Jika ini benar suatu konspirasi, alangkah bangganya nanti saudara-saudara hidup sampai menceritakan ke anak cucu bahwa saya survive dari konspirasi oleh elit global si A, si B, si C. Luar biasa kan bisa menceritakan itu. Kemudian dari tenaga medis
tidak ada gunanya untuk menyerang kelompok yang sudah meyakini bahwa ini suatu konspirasi. Kita hidup sebagai manusia ini adalah hidup dengan masalah dan perjuangan kita masing-masing ya. Jadi manusia satu tidak akan bisa sepenuhnya memahami perjuangan ataupun masalah hidup yang dialami oleh manusia yang lain. Begitu saya sebagai tenaga medis juga tidak akan bisa memahami kesulitan perjuangan hidup orang atau rekan-rekannya yang meyakini akan konspirasi elit global ini. Sedikit gambaran untuk rekan-rekan tenaga medis yang lain. Jadi 2 hari yang lalu saya membeli sate di pertigaan jalan. Jadi ada percakapan di antara tukang sate dan pembelinya. Jadi pembeli mengatakan dari bulan Maret sudah dirumahkan, sudah gajinya sudah dipotong sekian persen setelah dirumahkan. Kemudian per Juli ini mereka diputus hubungan kerja. Jadi itu baru beberapa gelintir orang yang kita tahu. Saya sendiri tidak memahami tidak bisa merasakan sepenuhnya masalah yang mereka alami. Tapi rasa syukur saya yang mereka masih bisa membeli sate dan menghidupi keluarganya. Itu yang masih, entah bagaimana caranya mereka memutar hidup itu tidak bisa saya pahami. Salah satu teman saya, seorang driver pariwisata, baru beli mobil. Setelah pandemi mobilnya dijual dengan harga yang luar biasa murah. Sekarang bisnis di rumah. Jadi kekuatan-kekuatan seperti inilah yang kita harapkan sebenarnya. Karena kita tahu pemerintah kita tidak mungkin akan bisa membiayai kehidupan kita dalam pandemi ini. Jadi saya harapkan itu yang pengertian yang rekan-rekan tim medis berikan kepada orang-orang yang mungkin saja sedang mengalami kesusahan sehingga sangat meyakini ini merupakan suatu konspirasi global. Kemudian untuk kelompok yang merasa ini suatu konspirasi global, saya kasih sedikit gambaran. Jadi rekan-rekan kita yang bekerja di tempat rumah sakit rujukan COVID ataupun sedang bekerja di emergensi rumah sakit, entah itu rumah sakit negeri atau rumah sakit swasta, luar biasa pengorbanan mereka. Mereka memakai APD dalam 3 jam, bekerja di ruangan yang bertekanan negatif, jadi panasnya bisa kalian bayangkan ya, baju lengkap, AC itu keluar langsung. Jadi tidak ada rasa nyaman untuk bekerja, itu sudah tidak ada. Jadi seperti itu kondisi teman-teman kita di kesehatan. Jadi saya harapkan itu yang dimaklumi oleh rekan-rekan kita yang memahami ini sebagai suatu konspirasi elit global. Apa yang bisa teman-teman lakukan sekarang adalah menurunkan ego sedikit, kemudian mau mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Setidaknya saya tidak akan melarang orang untuk bekerja, untuk memperjuangkan kehidupannya, tidak akan pernah melakukan itu. Cuman sedikit untuk menurunkan ego, mau mematuhi protokol itu, tidak berkumpul, memakai masker yang benar, kemudian mencuci tangan sesering mungkin. Jadi itu yang bisa kita lakukan dengan disiplin sekarang untuk mengurangi jumlah kasus, jumlah pasien, sehingga teman-teman di tempat rujukan ini mampu kita ringankan bebannya. Merubah perilaku itu
memang susah. Saya sendiri susah untuk merubah perilaku saya. Jadi awal mungkin di kebiasaan saya adalah cukup memakai buff karena pada prinsipnya takut hitam kan, bukan takut kuman, takut bakteri. Jadi pakai buff langsung naik motor ke tempat kerja. Mengganti kebiasaan itu dari memakai buff ke memakai masker bedah. Susahnya minta ampun, kadang lupa sudah di jalan baru ingat. Tapi seiring waktu itu sudah menjadi kebiasaan saya. Jadi saya sebagai seorang tenaga medis memakai masker bedah kemana-mana karena di samping saya juga takut untuk terinfeksi, saya juga takut menyebarkan penyakit itu ke orang lain. Jadi mungkin saja saya seorang orang tanpa gejala, kemudian ketemu orang yang rentan, berisiko tinggi, saya menularkan virus tersebut. Jadi itu yang saya cegah. Karena saya sebagai tenaga medis, menurut saya perlu memakai masker bedah. Jika memungkinkan ya masker N95 saya pakai kemana-mana. Cuman memakai masker N95 3 jam itu sudah sesak minta ampun ya. Terakhir di momen inilah kita sebenarnya harusnya bergandengan tangan secara virtual, saling dukung, saling bantu. Ya. Jadi banyak orang kehilangan pekerjaan, beralih ke profesi yang baru, berjualan, menjual apapun itu. Jadi di sana kita bisa bantu. Ya setidaknya like postingannya lah, komen, memberi semangat. Kemudian jika diperlukan barangnya mungkin bisa dibeli, kemudian berikan testimoni yang baik. Jadi rasa kemanusiaan kita sedang diuji sekarang. Kemudian yang terakhir kepada teman-teman tenaga medis, tetaplah bekerja dengan hati, proteksi diri semaksimal mungkin. Karena di hari-hari terakhir ini tenaga medis yang terinfeksi jumlahnya meningkat pesat. Jadi proteksi diri, disiplin dalam menggunakan APD. Jadi dalam situasi yang sulit ini kita menanggung risiko yang lumayan besar. Jadi siapa lagi yang bisa melindungi diri kita selain diri kita sendiri. Jadi proteksi diri semaksimal mungkin, disiplin dalam menggunakan APD. Kemudian duka cita, bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada teman sejawat, rekan-rekan medis semua yang dalam situasi pandemi ini telah pergi mendahului kita. Jadi semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Duka cita saya yang mendalam. Kemudian kepada masyarakat luas, marilah kita memperketat protokol kesehatan, mendisiplinkan diri lagi untuk protokol kesehatan yang mesti kita taati sepenuhnya. Kita disiplin melakukannya. Gunakan masker dimanapun, karena terakhir beberapa klinisi telah menganjurkan WHO untuk menetapkan ini adalah suatu airborne. Jadi virus itu masih bisa di udara, bukan hanya dibawa oleh makhluk hidup atau benda mati, tidak. Jadi sedang diajukan, saat video ini saya buat sedang diajukan untuk menjadi suatu yang airborne disease. Jadi masker itu mutlak dipakai di mana saja, kapan saja. Kemudian social distancing tetap kita lakukan, tidak berkerumun. Banyak hal yang hilang dari kehidupan sosial kita, iya. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk sekarang untuk menurunkan kasus yang sedang mencuat, sedangkan kita menerapkan new normal. Jadi disiplin diri adalah kuncinya. Disiplin memakai masker, mentaati untuk tidak berkerumun, kemudian mencuci tangan
entah itu dengan disinfektan, hand sanitizer, ataupun dengan sabun. Jadi rutin mencuci tangan, penting sekali. Dan untuk sekarang masker. Karena kemungkinan WHO akan menetapkan ini adalah suatu airborne disease. Meskipun kita melakukan social distancing, tapi social awareness kita harus kita tingkatkan juga. Jadi budaya menegur dan ditegur ya. Jadi jika menemukan orang sedang berkerumun, kemudian tidak memakai masker, lebih baik kita menegur daripada kita memfoto yang bersangkutan kemudian kita upload di media sosial. Begitupun kita, jika kita tidak memakai masker, kita mesti rela untuk ditegur ya, tidak emosi atau tidak merespon berlebihan terhadap teguran tersebut. Karena seyogianya dengan kekuatan media sosial sekarang, informasi tentang pandemi, tentang protokol kesehatan sudah sangat masif. Jadi mungkin saja kita lupa teledor. Jadi kalau kita ditegur, kita tidak emosi atau respon yang berlebihan terhadap teguran tersebut. Kepada survival ya. Jadi yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 sudah dinyatakan sembuh. Saya minta pengorbanannya juga untuk memberikan donor darahnya untuk diambil plasmanya, karena pada pasien-pasien yang kritis donor plasma ini sangat dibutuhkan untuk membantu ya, untuk perkembangan keilmuan saat ini menyampaikan bahwa pemberian plasma ini dapat membantu penyembuhan pasien-pasien yang sedang kritis atau mengalami kondisi buruk akibat infeksi COVID-19. Saya mohon keikhlasannya, kerelaannya untuk menyumbangkan darahnya. Jadilah pahlawan plasma. Kemudian kepada pemerintah, saya yakin pemerintah sudah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Kultur kita, budaya kita, masyarakat kita tentu berbeda dengan negara lain. Jadi pemerintah mungkin menerapkan cara yang seperti ini untuk survive juga. Jadi Indonesia bisa survive, ekonominya bisa survive, kemudian berharap masyarakatnya mau disiplin untuk melakukan protokol kesehatan. Kemudian saat inilah pemerintah yang katanya bulan Maret lalu memiliki 50 juta masker. Sekaranglah masker itu dikeluarkan karena harga masker masih di atas harga sebelum pandemi. Jadi keluarkanlah masker 50 juta itu. Kalau dari bulan Maret hingga bulan Juli mungkin sekarang sudah 150 juta maskernya. Sebelum WHO menetapkan ini sebagai suatu airborne disease ya, saya harapkan inisiatif dari pemerintah untuk mengeluarkan masker sehingga masker yang representatif atau masker yang layak bisa digunakan oleh seluruh masyarakat luas sehingga penyebarannya bisa kita tekan. Mungkin dalam penyampaian saya ada yang tidak berkenan ya, entah dari rekan-rekan medis atau masyarakat luas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikapun nanti video ini banyak yang mengalami penolakan, ya mungkin saya akan hapus videonya. Dan dalam penyampaian saya banyak kekurangan tentunya, silakan ditambahkan, tidak masalah. Kemudian saya bukan seorang ahli virus, bukan seorang ahli perilaku juga. Cuman yang saya sampaikan adalah kenyataan-kenyataan yang ada sekarang ini. Jadi kasus kita sedang melonjak, rumah sakit kita mulai kewalahan. Jadi saya mohon kontribusi dari semua teman-teman untuk setidaknya mengurangi penyebaran dari virus ini. Oke, sekian video ini. Kembali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Di era new normal,
Jadilah new normal people. Terima kasih.